Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek manajemen berbasis web yang menggunakan akad murabaha pada KSU BMT Taufin. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama kami terlebih dahulu. Pertama ada Aisyah Putri Reta yang nanti akan menjelaskan di demo. Kemudian ada saya sendiri, Ivan Jovian. Langsung masuk kepada pembahasan yang ada di presentasi ini. Pembahasan di presentasi ini terdiri dari beberapa pembahasan, antara lain ada overview, WebS atau Web Breakdown Structure, kemudian ada Gantt chart, terus ada Resource Sheet, ada Cost Management Analysis, dan yang terakhir ada Risk Management Analysis. Pertama kita ke overview terlebih dahulu. KSPPS Taufin atau yang lebih dikenal dengan BMT Taufin merupakan salah satu lembaga non-bank di bawah Dinas Koperasi dan UMKM. Salah satu produk yang terdapat di BMT ini adalah pembiayaan dengan menggunakan akad murabaha. Untuk mengefektifkan kinerja dari BMT Taufin ini sendiri, maka akan dibuatkan sebuah sistem berbasis web. Dalam pembuatan web ini, maka diperlukan manajemen proyek agar proyek ini bisa selesai dengan tepat waktu dan juga dengan kualitas yang baik. Kemudian ada Web Breakdown Structure. WBS adalah metode awal dari project management. WBS sendiri digunakan untuk memecahkan tiap proses menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek menjadi lebih baik. Di sini ada juga contoh dari WBS, yang dimana pembuatan proyek aplikasi ini membutuhkan waktu 58 hari yang dimulai dari tanggal 2 Januari 2020 dan akan berakhir di tanggal 23 Maret 2020. Nah, di dalam pembuatan proyek aplikasi ini ada beberapa tahapan. Antara lain tahap analisis yang memakan waktu 8 hari, dimulai dari tanggal 2 Januari dan berakhir di tanggal 11 Januari 2020. Selanjutnya ada tahap desain sistem yang memakan waktu 7 hari, dimulai dari tanggal 14 Januari hingga tanggal 22 Januari 2020. Ketiga, ada tahap desain aplikasi. Di tahap ini memakan waktu 7 hari, yang dimulai dari tanggal 23 Januari dan akan berakhir di tanggal 31 Januari 2020. Sehabis tahap desain aplikasi, kita masuk ke tahap implementasi, yang dimana tahap ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain, yaitu selama 30 hari, yang akan dimulai dari tanggal 1 Februari dan berakhir di tanggal 11 Maret 2020. Terakhir ada tahap pengujian sistem, di mana akan memakan waktu 6 hari, yaitu dari tanggal 16 Maret hingga 23 Maret 2020. Sehabis WBS ada Gantt chart. Gantt chart adalah jenis diagram batang yang menunjukkan suatu aktivitas proyek dan waktu perencanaan, dan juga implementasi, seperti waktu ketika aktivitas akan dimulai dan juga batas waktu di mana aktivitas tersebut akan dimulai dan akan berakhir. Seperti ini contoh dari Gantt chart. Oke, sehabis Gantt chart ada Resource Sheet. Resource Sheet atau lembar sumber daya dari sebuah proyek. Pada lembar ini berisi daftar kebutuhan sumber daya manusia dan juga properti yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Berikutnya adalah contoh dari Resource Sheet. Di contoh ini ada dua sumber daya yang digolongkan menjadi material dan juga pekerjanya. Material di sini adalah laptop dan pekerjanya ada di baris kedua hingga baris ke-8. Setiap pekerja memiliki grup sendiri-sendiri, seperti pekerja di baris nomor 2, dia sebagai project manager. Di 3 ada pekerja dengan nama Fadilah, dia bertugas di desain. Terus ada Adela, Andi Sarifah, dia di programmer, dan ada pun yang lainnya. Kemudian masuk ke cost management analysis. Cost management analysis dibutuhkan untuk membuat rancangan anggaran dan juga memastikan anggaran yang sudah dibuat menggunakan
maaf, dan memastikan anggaran yang sudah dibuat digunakan sesuai dengan proses pembuatan proyek. Berikut adalah contoh dari cost management analysis. Bisa dilihat di tabel samping ini. Ya. Sehabis cost management, kemudian ada risk management analysis, yang dimana manajemen risiko adalah langkah untuk memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi, mengevaluasi, memonitoring, dan juga menangani risiko. Nah, ini adalah contoh dari risk management analysis. Di sini ada peringkat dari 1 sampai 6, yang dimana tiap peringkat memiliki artinya masing-masing. Untuk lebih simpel, bisa juga dikatakan semakin tinggi peringkat, maka akan semakin fatal juga akibat yang akan terjadi. Di sini kita bahas yang peringkat pertama. Nomor 1 ada di baris ketiga. Nomor 3 yaitu perubahan diagram. Desain deskripsinya, desain yang sudah dibuat banyak terjadi perubahan. Kenapa bisa banyak terjadi perubahan? Karena penyebabnya adalah munculnya ide-ide baru. Nah, itu berada di peringkat pertama. Kemudian kita masuk ke peringkat pertengahan, yaitu ada di nomor 1, resikonya tuh keterlambatan pada pembuatan dokumen SRS. Deskripsinya terjadi reschedule pada saat rapat dengan klien. Kenapa bisa terjadi reschedule? Karena kondisi saat ini yang sedang ada pandemi membuat pola pengerjaan berubah. Jadi, butuh penyesuaian terhadap pola yang baru. Gimana cara mengatasinya? Kita bisa mengatasi dengan memaksimalkan meeting via online. Kemudian, yang terakhir, yang paling tinggi di nomor 6, yaitu terjadinya pemadaman listrik pada saat mengerjakan proyek. Deskripsinya pada saat pengerjaan proyek terjadi pemadaman listrik. Kenapa bisa terjadi? Akar penyebabnya itu terletak di kesalahan PLN. Pemicunya terdapat perbaikan aliran listrik oleh PLN yang mengakibatkan terjadinya pemadaman ini. Tanggapannya gimana? Cara mengatasinya yaitu dengan adanya waktu lembur untuk menggantikan waktu kerja pada saat pemadaman. Baiklah, di sini saya akan mendemokan bagaimana pembuatan proyek manajemen untuk aplikasi web menggunakan akad murabahah pada BMT Taufin. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang web breakdown structure atau WBS yang biasa dikenal WBS. Di sini pada pembuatan ini terdapat 5 tahapan dan juga ada di dalam 5 tahapan ini terdapat substansinya masing-masing, seperti tahap analisis, tahap desain sistem, dan tahap desain aplikasi, tahap implementasi, dan tahap pengujian sistem yang di akhirnya memiliki substansinya masing-masing. Dan waktu pengerjaannya juga di sini juga ada durasi total keseluruhannya adalah 58 hari yang dimulai dari tanggal 2 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2020. Dan juga ada predesesor. Predesesor ini merupakan tahapan dari proses tersebut dilakukan setelah proses keberapa selesai. Misalnya tujuan sistem di sini, proses tujuan sistem ini dapat dilakukan ketika tahapan nomor 3 telah selesai dilaksanakan. Berarti tahap deskripsi sistem telah selesai dilakukan, baru tahapan tujuan sistem bisa dilaksanakan, dimulai. Nah, kemudian di sini juga ada resource name. Resource name itu adalah resource dari pengerjaan proses tersebut. Misalnya dari deskripsi sistem dan tujuan sistem di sini yang bertanggung jawab di sini adalah Salma dan Anissa Tululu. Kemudian juga ada Gantt chart. Kemudian terdapat Gantt chart. Gantt chart adalah
Gantt chart atau diagram batang yang menjelaskan tentang range waktu pengerjaan dari proyek ini. Di sini juga terdapat resource dari proses tersebut. Misalnya di tahap desain deskripsi sistem juga ada Salma dan Anissa Tululu. Dan begitu juga yang menggunakan laptop seperti tahap dokumentasi SRS. Di sini memiliki yang bertanggung jawab adalah Salma, Cut Nyak Hanun, Anissa Tululu, dan juga menggunakan laptop. Kemudian kita beralih ke resource sheet. Resource sheet ini adalah lembar sumber daya yang mana di sini berisi berupa material dan SDM yang memiliki kepentingan dari proyek ini. Seperti di sini untuk material sendiri kita menggunakan laptop, kita memerlukan laptop dengan inisial L dan harga yang dianggarkan adalah sekitar Rp8.500.000. Dan juga ada SDM yang bergabung pada proyek ini dan mereka memiliki divisi yang berbeda-beda. Seperti di sini Anissa Tululu memiliki tanggung jawab pada divisi proyek manager. Kemudian Salma pada sistem analis, Fadila desain, Adela dan Andi sebagai programmer, Dara Askia sebagai tester, dan Cut Nyak Hanun sebagai dokumentasi. Kemudian kita dari hal tersebut kita bisa melihat grafiknya, grafik dari pengerjaan tersebut. Grafiknya ada di resource usage di sini. Anissa Tululu dengan tanggung jawabnya yang banyak ini, dan juga ada detail dari biaya-biaya pengerjaannya. Begitu juga dengan Salma, Fadila, Adela, Dara, dan Cut Nyak Hanun. Kemudian kita kembali ke Gantt chart. Di sini kita akan membuka tentang cost analysis. Cost analisisnya terdapat pada di Gantt chart bisa dilihat dan kita memilih menu cost. Nah, di sini terdapat fixed cost, accrual, total cost, yaitu total dana yang dianggarkan, baseline, variance, cost variance, dan juga aktual, dan terakhir adalah remaining-nya. Karena proyek ini sudah berlangsung, sudah selesai, maka di sini remaining-nya adalah 0 dan total yang dianggarkan sekitar Rp65.016.000 dan juga dana yang teraktualisasinya atau dana yang terrealisasinya juga totalnya adalah Rp65.016.000. Sehingga remaining-nya adalah 0. Kemudian kita juga ada mengenai resource graph, yaitu bagaimana kinerja dari masing-masing SDM tersebut, apakah terdapat kelebihan jam kerja atau tidak, apakah overlocated atau allocated. Dan pada pengerjaan proyek ini alhamdulillah semuanya tidak ada yang overlocated, berarti semuanya tetap berada di located. Seperti Cut Nyak Hanun, pengerjaannya located semua. Dara Askia juga, Andi Sarifa, Adela juga tidak ada kelebihan jam kerja. Oke. Dan yang terakhir adalah report dari pada proyek ini. Kebetulan reportnya berupa budget dari report tersebut. Kita bisa buka di report. Nah, di sini terdapat budget reportnya. Di setiap tahapan ini adalah tahap deskripsi sistem, terdapat fixed cost
akrualnya, cost-nya, baseline, cost varian, cost aktual, dan cost remaining-nya. Dari semua ini dapat kita totalkan di bawah. Nah, total dari fixed cost pada proyek ini adalah 0 rupiah. Berarti kita tidak menggunakan fixed cost. Dan fixed cost akrualnya adalah prorated, dan total costnya adalah 65.016.000 rupiah, dan baseline-nya adalah 0, cost variance-nya adalah 65.016.000 rupiah, cost aktualnya, cost yang diaktualisasinya itu adalah 65 juta juga 16.000 rupiah. Berarti dananya tidak berlebih dan tidak berkurang, pas, dan remaining-nya adalah 0. Nah, mungkin sekian dari kelompok saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.